Indra, Ya, Anda sendiri itu sejak kapan bermain kendang itu? Kalau bisa diceritakan. oh iya, Ya. saya bermain kendang itu dari sejak kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sudah Ya. mulai mencoba untuk main kendang itu. Iya, sudah. Oh. Nah, terus pengalamannya sendiri kan sekarang sudah bisa jadi dibilang ya, Ya. sudah mulai profesional nih ya. Sudah ikut sering job sama panggung ke panggung gitu kan. Ya. Pengalaman apa yang dirasakan Indra sendiri ya ketika ada di atas panggung besar dengan kru yang lebih profesional? Rasanya gimana? Ya, rasanya itu seperti apa ya? Seperti Gimana? Ada sensasi tersendiri sensasinya mungkin? berbeda gitu. Apabila kan kalau kita main di panggung besar kecil sama panggung besar itu kan pasti beda ya. Beda. Itu dari segi ada JR-nya, ada apa-apanya, itu kan mungkin juga Indra rasain sendiri gitu kan. Ya. Ketika main di hajatan-hajatan itu otomatis kan sudah sama playernya. Ya. Nah, ketika sama panggung yang besar itu otomatis juga kan dengan tim-tim yang beda juga gitu kan. Nah, itu gimana coba perbedaannya, bisa diceritakan nggak sama kita di sini? Perbedaannya kalau ya di panggung kecil itu ya perasaannya kayak Sudah biasa gitu aja. biasa gitu aja kayak di tempat biasa gitu. Tapi kalau di panggung besar itu ya kita harus siapin mental yang gede juga. Oke, ketika di panggung besar itu pernah nggak ada pengalaman yang mungkin bisa dibilang nggak mengenakan buat Indra sendiri? Misalnya ketika main ada yang sorakin gitu, ada nggak? Ya pernah ada sih. Pernah juga. Ya, Itu sekitar kapan itu pengalaman kayak gitu pernah terjadi itu? sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, itu main di mana Mas Indra? Di panggungan juga. Oh, di panggungan. Nah, selama masa pandemi ini kan otomatis aktivitas panggung itu kan sudah nggak jalan ya. Ya, Nah, kurang. terus aktivitas Indra sendiri saat ini apa? Kalau sudah dalam pandemi ini sudah nggak ada gitu kan, panggung sudah ibaratnya nggak ada show-show gitu kan. Aktivitasnya sendiri Ya apa? cuman bermain sama teman-teman yang isi di kafe. Oh gitu ya. Ringan. Intinya tetap produktif ya, tetap bermain, Tetap menghasilkan bermain. karya Menghasilkan gitu ya. karya. Nah, untuk pengalaman juga nih, kalau untuk orang tua sendiri mendukung apa enggak ketika awal bermula karir kan dari SMP ini ya, Ya. kelas 2, orang tua sendiri gimana? Mendukung apa enggak? Ya selalu mendukung Selalu saya. mendukung ya. Kadang kan gini, ada seseorang yang menyukai sebuah hobi. Nah, orang tuanya itu sendiri kadang nggak setuju gitu kan. Nah, anaknya suka ini, ternyata orang tuanya nggak mendukung. Nah, itu banyak pengalaman seperti itu. Tapi kalau untuk Mas Indra sendiri, orang tuanya mendukung ya? Ya, pastinya selalu mendukung saya. Mendukung juga kan. Nah, terus masalah ini Mas, apa namanya? Kita mau tanya-tanya ya, mengulik tentang penghasilan ya. Penghasilan gini, dulu pertama kali manggung Anda dengan siapa, itu dikasih apa, dalam jumlah mungkin uang ya, Ya. bisa dalam nominal uang atau apa gitu, itu besarannya berapa gitu? Pertama manggung itu ya pernah dikasih 40.000. 40.000 itu ya. Itu sama sama siapa manggungnya, maksudnya dengan grup musik di daerah atau di mana gitu? Ya di daerah di Kulon Progo. Oh, di Kulon Progo. Sama player. Itu kelas berapa? Kalau masih sekolah atau udah selesai sekolah? Dulu ya masih sekolah. Masih sekolah juga ya, udah mulai manggung-manggung gitu ya. Oke. Pernah nggak dalam satu hari itu Mas Indra ngisi di beberapa lokasi gitu? Sebelum pandemi gitu. Sehari itu ya bisa ngisi di 2 tempat lah. 2 tempat Anda. Paginya terus siangnya juga. Nah, itu untuk belajar sendiri bermain kendang itu secara manual atau secara otodidak, apa ada yang latih Mas? Dulunya ya saya ada yang ngelatih. Ya. Ada yang Terus pelatih saya juga. pelajari sendiri otodidak di rumah. Nah, saya kan juga lihat-lihat nih ya di artikel-artikel itu juga kan ada yang namanya komunitas-komunitas. Ya. Nah, Mas Indra sini ada juga nggak ikut komunitasnya itu? Ya banyak sih. Saya tuh ya ada beberapa komunitas. Yang Magelang ada Prima itu. Oke. Terus di sini ada Ogleng juga. Ogleng ada Ogleng. ya. Itu juga sama komunitas kendang itu. Komunitas Ya? entertainment juga. Entertain. Nggak cuma kendang ya? Semua ya ada penyanyi, ada yang player. Oke. Nah,
dari semua rentetan pengalamannya Mas Indra, yang paling berkesan itu ketika tampil di mana? Ketika tampil di di Mundilan. Oh, di Muntilan. Itu adalah rangka acara apa itu, Mas? Acara Bupati. Oh, acaranya Bupati. Bupati, ya. Oh, itu tahun berapa kurang lebihnya itu? Tahun 2017 ya. 2017. Oke. Oh, berarti dari kelas SMP kelas 2 sudah belajar bermain gendang, dan sekarang kita bisa melihat hasilnya gitu ya Mas Indra ya. Ternyata ya ada aja yang namanya halangannya. Maksudnya saat ini kan lagi pandemi ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkarya kembali gitu ya Mas Indra ya. Ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman yang ingin berlatih ataupun ingin masuk ke dunia musik? Mungkin selama hidup kan ini belajar gitu ya. Ada mungkin yang ingin disampaikan buat mungkin yang pemula-pemula gitu Mas Indra? Ya mungkin saya saran dari saya ya cuman belajar dan tetap semangat terus lah. Oke, pastinya semangat ya, jangan sampai putus asa ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja obrolan dari kami dari Face to Face Official. Terima kasih untuk kedatangannya Bu Indra ya di sini. Lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Oke. Selamat malam. Malam.